Siap-siap jatuh cinta lagi karena aku lihat di sini Cupid akan menancapkan panah cintanya ke hatimu sebentar lagi. Jadi kalau kamu penasaran siapakah pacar baru kamu nanti, tonton videoku akan aku lihat dengan kartu tarotku. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni, aku seorang tarot reader. Aku minta maaf dulu ya, karena di seminggu kemarin aku nggak update apa-apa. Karena kamu inget kalau di video terakhirku aku agak batuk-batuk, aku ambruk banget seminggu ini, tapi kondisiku sudah jauh membaik. Jadi hari ini akan aku lihatkan buat kamu. Tadi kartunya acak ya, aku shuffle dan yang keluar kartu Cupid ini dewa atau dewi cinta. Dia akan menancapkan panah cintanya kepada kamu sebentar lagi. Kalau kamu penasaran siapakah yang akan menjadi pasangan kamu sebentar lagi, kita lihat aja karena di sini siap-siap ya. Kisah cinta kamu akan dimulai dan hati kamu akan berdebar-debar lagi, jatuh cinta lagi. Seperti biasa aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu ingin hasil reading yang lebih resonate, detail khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Oke, aku akan aja masuk langsung ke readingnya. Kalau nanti aku agak gitu, sorry ya, ini aku berusaha banget untuk reading nih. Walaupun masih agak-agak gatel tenggorokan. Ada Temperance. Oh, The Magician. The Lovers. Ada Four of Cups. Ada Five of Cups. Syarat utama di mana kamu akan bisa menarik cinta yang lebih baik adalah pertama, kamu harus punya mindset yang benar dulu tentang pasangan baru kamu nanti, siapapun dia. Jadi kalau sebelumnya kamu pernah punya pengalaman buruk, kamu dikecewakan sampai kamu sekecewa itu, sampai mungkin berat kamu nyusut atau malah bertambah karena kamu stres, sesakit apapun itu, sekecewa apapun itu, atau bahkan sebaliknya, seindah apapun kisah cinta kamu dulu, yang udah selesai, yang udah selesai, dan tuntaskan segala energi yang masih tersisa, maafkan dia. Setelah itu baru kamu akan bisa menarik si orang baru ini. Memang memaafkan butuh waktu ya, nggak bisa sehari 2 hari, tapi mudah-mudahan dengan begini kamu bisa mulai setiap hari bilang, saya melepaskan energi, sebutkan namanya untuk kembali kepada dia, dan saya menarik kembali energi saya untuk memulai sebuah kisah yang baru, yang lebih indah, yang lebih manis, yang lebih membawa pertumbuhan yang baik dengan orang baru kayak gitu. Karena kalau kamu terus-terusan mengingat si orang lama, baik pahitnya ataupun manis-manisnya, akan agak sulit. Karena di sini semesta meminta apa? Kuncinya adalah harmoni, kedamaian di hati kamu. Jadi kalau itu belum bisa kamu dapatkan nih, agak susah nih mewujudkan ini. Bukan agak susah sih, tapi kayak akan lebih mudah ketemu dia kalau kamu sudah bisa menemukan damai di hati kamu gitu. Aku tahu ini mungkin sakit ya, terutama kalau mungkin kasusnya lebih kepada abusive, pasangan yang abusive, yang kasar, atau mungkin morotin duit kamu, hanya memanfaatkan tubuh kamu, atau mungkin emang gak bener dari awal. Ini butuh waktu, tapi gak apa-apa. Ambil waktu kamu, nanti kamu akan bisa jatuh cinta lagi kok di sini. Aku rasa nggak akan lama lagi, tergantung bagaimana prosesnya kamu gitu di sini. Dan pada apapun yang sudah berakhir, ini adalah sebuah awal mulai yang baru. Jadi jangan jangan aku nggak berharga, aku diputusin, aku ditinggal, aku jadi ngerasa nggak pantas. Enggak, kamu masih sangat pantas, bahkan untuk sesuatu yang lebih baik gitu. Dan di sini bisa aku lihat kalau kamu bisa menemukan kedamaian kamu akan bisa juga menemukan kualitas diri kamu. Ketika kamu sudah menemukan kualitas diri kamu akan bisa menarik orang yang kualitasnya sama dengan kamu, bahkan lebih gitu di sini. Kamu setia, dia setia. Kamu di sini bisa dipercaya, dia bisa dipercaya. Kamu mengutamakan komitmen, dia juga mengutamakan komitmen kayak gitu. Jadi kamunya dulu di sini. Dan ya kadang kalau aku lihat sih, kalau misalnya kamu ngerasa masih mengurung diri, masih menarik diri dari sosial, nanti kalau kamu sudah tenang, sekali lagi keluarlah, lihat dunia dan bahagia lagi untuk diri kamu. Ketemu dengan orang-orang baru,
ikut komunitas, tapi nggak usah diniatin buat cari pacar, tapi buat aktualisasi diri, nambah pengalaman, nambah wawasan, nambah teman. Karena aku lihat di sini kisah cinta kamu akan dimulai dari pertemanan, komunitas, dikenalin sama teman kamu, dikenalin sama teman komunitas kamu, dikenalin sama teman kantor kamu, bisa. Makanya itu ayo bahagia dulu, karena orang yang akan ngenalin kamu ke si calon pacar kamu nanti harus melihat kualitas kamu. Oh, kamu tuh baik, kamu tuh manis, kamu nggak aneh-aneh. Aku kenalin nih sama teman aku. Kalian berdua kayaknya bakal cocok dah. Ada kemungkinannya kayak gitu. Tapi ya di sini selamatkan diri kamu. Ya, aku rasa itu sih poin-poin pentingnya. Jadi apa yang sudah berlalu, pelan-pelan tiap hari maafkan. Itu aku rasa akan sangat bisa membantu kamu melepas sisa-sisa energi yang masih nyisa di hati kamu, di pikiran kamu, supaya kamu damai di sini, ya. Dan tentu saja di sini walaupun aku bilang kamu akan bertemu dengan seseorang yang sangat-sangat manis, membuat hati kamu berbunga-bunga, tetap tanggung jawab untuk menyelidiki dia ada di kamu. Tetap di sini kamu harus tahu gaya hidup dia kayak gimana, pola pikir dia. Ya mungkin nantilah kalau sudah lumayan kenal, lebih akrab, semakin harus gali wawasan atau informasi tentang dia. Walaupun mungkin teman kamu bilang dia baik, sepupu aku nih baik, sahabat lama aku nih baik gitu kan, tapi tetap kamu yang harus bisa menemukan chemistry atau bisa menemukan titik di mana ada yang sama dan kamu nyaman dengan itu bersama dengan dia. Gitu ya. Jadi tetap di situ, dan di sini segala hal keputusan kamu itu atas dasar pemikiran dan keputusan kamu sendiri. Jadi jangan mengambil keputusan besar seperti pacaran dengan seseorang hanya karena kamu sedang tertekan atau kesepian atau mengejar usia. Karena di sini ini adalah kondisi seseorang bisa memutuskan untuk menikah atau pacaran tanpa tekanan dari siapapun, tanpa dipaksa keluarga, tanpa mengejar usia atau sekedar status sosial. Ketika dia memutuskan untuk oke, aku bersedia jadi pacar kamu, atau kamu nembak dia, misalnya kamu cowok dan kamu nembak dia, memang kamu sudah tahu kualitas dia dan kamu ngerti kualitas kamu. Kamu menemukan value yang sama antara kamu dan dia. Itulah yang membuat kenapa di sini Cupid atau Dewi Cinta itu dengan gampang memanahkan panas cintanya ke kamu dan ke dia. Karena ada vibrasi energi yang sama antara kamu dan dia. Makanya di sini ada romansa itu akan bertumbuh, berdebar-debar di hati atau di perut kamu kayak gitu-gitu. Jadi nikmatin aja perasaan jatuh cinta ini. Kamu akan baru bener-bener bisa menikmati kalau kamu sudah selesai dengan the tower momennya kamu, terutama kalau itu berhubungan dengan crush kamu, mantan kamu, atau masa lalu kamu, atau bahkan itu orang tua kamu gitu. Jadi tuntaskan dulu nih menara kamu yang sedang hancur berantakan ini, masih sangat bisa dibangun kembali gitu ya. Dan iya, di sini aku rasa bersama dengan seseorang yang memang ditakdirkan buat kamu sih, karena ini Queen of Wands, King of Wands. Jadi seseorang, sepasang manusia yang memang ada ikatannya sudah pasti. Dan sekali lagi, dua orang ini adalah dua orang yang sama-sama mengutamakan tanggung jawab. Energinya sama-sama passionate ya, karena diwakili dengan api, jadi sama-sama langsung tek, oh dialah orangnya. Sama-sama punya passion, sama-sama punya hobi yang sama barangkali, atau punya visi misi, gaya hidup, pokoknya ada yang sama lah. Sesuatu yang membuat kalian tuh bergelora gitu, in a good way ya, dan tanpa paksaan. Pantang bagi King dan Queen Wands itu untuk melakukan sesuatu karena terpaksa, itu enggak, karena mereka benar-benar sudah siap, dan siap dengan segala resikonya serta kebaikan-kebaikannya. Jadi mudah-mudahan energi itu ada di kamu. Tandanya apa? Berarti kamu sudah siap untuk hubungan yang lebih serius sih. Dan sangat mungkin ini bisa menjadi, kalau kamu sudah seingin itu menikah, aku di sini bisa merasakan ada energi arahnya ke sana. Terutama kalau kamu benar-benar bisa menghandle segala trauma dan pengalaman buruk itu untuk pembelajaran, maka di sini aku rasa kamu siap untuk dapat
hal yang sangat baik. Kalau dulu kisah cinta kamu seberantakan itu, yang kamu nggak nyangka, kok bisa ya kisah cintaku yang kemarin seberantakan itu, berarti kamu harus yakin Tuhan akan menggantikannya dengan kisah cinta yang sangat-sangat indah, yang bahkan kamu nggak nyangka kamu bisa di kisah yang seindah itu. Jadi kamu harus yakin dengan pikiran itu, ya. Kemudian tenggorokanku udah mulai gatal lagi. Oke. Aku percepat saja ya, daripada kamu hanya mendengar suara batukku setelah ini. Oke. Apa nih? Semesta mau bilang apa? Tuh, di sini sih kalau aku lihat pelan-pelan aja kenalannya, pendekatannya, dibawa santai. Kalau aku lihat sih di sini memang nanti akan ada yang apa ya? Mengawasi, lebih kepada memang kemungkinannya sih ada mak comblang, atau kalau kamu generasi muda yang nggak ngerti mak comblang itu apa, kamu akan dikenalkan, akan ada pihak ketiga in a good way yang akan jadi penghubung antara kamu dan dia akan excited, dia akan seneng banget untuk jadian dong kalian berdua gitu. Kayak dia tuh bisa tahu bahwa ada kualitas bagus di kamu dan dia, yang si mak comblang ini tahu kalian akan oke banget kalau jadian gitu. Itu sih, makanya di sini jangan ragu untuk apa ya, bergaul lah, keluarlah sana dari kamar kamu, bergaul gitu. Itu sih yang bisa aku lihat di sini. Dan pelan-pelan aja untuk membangun sebuah bonding atau kedekatan yang semakin dalam. Ambil waktu, jangan buru-buru. Sesuatu yang indah itu dimasaknya pelan-pelan. Rendang yang enak dimasaknya pelan-pelan. Butuh waktu, tapi nanti kalau sudah disajikan, enak banget tuh rendang. Nah, kisah cinta kamu juga sama kayak dia. Sama kayak rendang maksudku. Finance and career. Jadi kalau di sini kamu masih ada struggle nih di finansial kamu atau di karir kamu, maka perkuat dulu ini, pondasi ini. Jadi kalau kamu ngerasa kenapa ya Kak, aku tuh kok lama banget ketemu sama jodoh aku, teman-teman aku sudah kemana-mana gitu kan, berarti emang kamu diminta semesta untuk memperbaiki dulu, atau setidaknya kamu pondasinya kuat dulu nih di keuangan kamu. Baik kamu laki-laki, baik kamu perempuan, dua-duanya harus sama-sama punya tanggung jawab yang besar di faktor ini. Karena kalau ini sudah oke, sudah bagus, pondasinya kuat ya, kedepannya gampang. Terutama kalau emang kamu sudah mempersiapkan atau mungkin sudah pengen menikah Kak gitu, ini harus kuat dulu ya. Semakin kesini ini energinya tuh makin, di setiap readingku, mau itu YouTube klien pun ini tuh sering keluar gitu. Jadi harus kuat ya, terutama kalau kamu sadar. Jadi gini, jangan pacaran atau jangan menikah kalau kamu hanya ingin memperbaiki ekonomi kamu, atau merasa kayak ya lihat nanti deh, nikah aja dulu, pacaran aja dulu. Enggak, kamu harus kuat dulu. Pesan semestanya begitu ya. Pesan semesta, aku hanya menyampaikan ada honeymoon. Iya sih, di sini kalau aku lihat ini akan menjadi kisah yang sangat indah. Ada malaikat yang akan mengawal kamu dan dia. Berarti apa? Bahwa pertemuan kamu dan dia itu ada makna yang sangat besar. Honeymoon sudah pasti melekat pada pernikahan, bulan madu ya kan. Jadi mudah-mudahan aja kamu dan dia akan bisa bener-bener nanti honeymoon kemana gitulah ya, ke Bali, ke luar negeri kayak gitu. Jadi intinya sih nikmatin aja. Mungkin pernikahan masih agak nanti lah ya. Kalau ini pertemuan, nikmati setiap momennya. Dan itu akan indah kalau nggak diburu-buru. Aduh, umur aku sudah sekian, cepat-cepat, enggak. Nikmati setiap momennya, setiap gesturnya, setiap tatapan matanya, pergerakan tangannya, kata-katanya. Perhatikan detail. Karena kalau niat kamu baik, Tuhan akan menunjukkan ke kamu diakah orangnya atau bukan dari detail kecil. Perhatikan itu, yang kadang itu miss atau nggak ketangkep kamu kalau kamunya terburu-buru dan cemas. Makanya kamu diminta tenang. Kamu nanti sendiri yang akan tahu, diakah orangnya yang kata Kak Weni kemarin itu gitu. Dan di sini pay attention, perhatikan red flag. Aku di sini nggak tahu setelah reading ini kamu akan dipertemukan dengan orang seperti apa. Tapi kalau memang kamu sudah menemukan tanda-tanda bahaya, ada yang nggak beres, ada perasaan nggak nyaman, ada perasaan nggak enak, kok kayaknya mencurigakan, maka itu adalah pertanda dari semesta untuk kamu menyelamatkan diri. Atau kalau kamu masih penasaran, selidiki. Kalau hasilnya memang kurang baik, maka jangan ragu untuk menyelamatkan diri kamu. Itu tanda bahaya ya.
Jadi bisa aja kamu nanti dipertemukan dengan orang yang gimana-gimana dulu sebelum bertemu dengan the real yang memang Cupid panas cintanya kepada kamu dan dia gitu. Kemudian aku pengen lihat pakai kartu ini. Mungkin perasaan yang terjadi ya antara kamu dan dia lebih kepada itu. Orang yang tepat, waktu yang salah. Jadi di sini kalau aku bilang sih, kalau emang kamu pengen bertemu dengan orang yang tepat dan kamu ngerasa kok kayaknya waktunya masih belum tepat ya. Misalnya aja finansial kamu masih belum bagus dan kamu ngerasa aku tuh lagi pengen fokus di pekerjaan, kenapa malah ketemu dengan orang yang bikin aku jatuh cinta. Nah, ini momen dimana kamu harus bijaksana. Kalau emang kamu masih pingin di karir fokus banget, ya udah fokus di sana. Tapi kalau kamu ngerasa oh bisa lah aku bagi waktu gitulah ya, dan karirku juga sudah mulai membaik atau mungkin bisnis kamu sudah mulai membaik, maka bisa aja di sini kamu memulai kisah cinta kamu sekaligus tetap di karir yang harus banget kamu bangun. Aku nggak bisa ada di dekat kamu sekarang. Jadi kalau aku lihat sih kemungkinannya dia orang baru ya. Dan kenapa dia nggak bisa ada di dekat kamu sekarang? Bisa aja dia lagi sibuk di pendidikan atau memang lagi fokus di finansial dia. Jadi kamu doakan aja semoga apa yang memang menjadi tanggung jawab dia sekarang itu menjadi hal yang bisa dia tuntaskan atau handle dengan baik. Kemudian kita ini sangat terkoneksi secara spiritual. Jadi kalau aku bilang ini bisa aja pertanda dia soulmate kamu atau mungkin juga koneksi past life, tapi apapun itu memang karena di sini seperti aku bilang tadi, pertemuan kamu dan dia itu maknanya besar sekali. Bisa memang jodoh atau akan ada sesuatu yang indah lah, yang besar sekali gitu loh antara kamu dan dia. Karena ada angel yang nanti akan mengawasi gitu ya. Dan biasanya orang-orang dengan spiritual connection ini, ketika kamu nanti bertemu dengan dia, ada perasaan kayak kamu tuh akrab banget dengan dia, walaupun kamu dan dia sama-sama orang baru. Kayak kamu tuh bisa membaca isi hatinya, walaupun dia nggak cerita. Kamu hanya dengan menatap mata, melihat gesturnya dia, kamu tahu dia lagi nggak nyaman, dia lagi marah, dia lagi playful, lagi happy, itu kelihatan gitu loh, tanpa dia harus bilang. Biasanya seperti itu. Bahkan kalaupun kamu nggak bisa membaca orang lain, tapi dengan dia tuh beda gitu. Walaupun baru ketemu, ciri-cirinya itu. Aku bisa melihat kamu kemanapun aku pergi, tandanya apa? Dia juga sudah kangen sama kamu. Walaupun kalian belum pernah bertemu, tapi di semua yang dia lihat itu kayak, apakah nanti aku bisa makan malam di tempat ini sama pasangan baruku yang mana adalah kamu. Walaupun dia belum tahu kamu orangnya, tapi dia tuh kayak sudah mulai bisa merasakan energi kamu tuh akan hadir di hidupnya dia, dan mudah-mudahan kamu pun juga gitu ya. Aku di sini pengen lihat kartuku yang ini. Sorry, nggak tahu kenapa tapi dari tadi deck ini sepertinya memanggil-manggil untuk diambil ya. Ada Sovereign. Di sini ini buat perempuan. Jadi kamu jangan marah-marah ya kalau aku bilang ini kartunya buat cewek. Ya memang buat Queen, kamu itu adalah ratu di hidup kamu. Perlakukan diri kamu dengan baik seperti seolah-olah kamu tuh seorang bangsawan. Tandanya apa? Ini bisa buat laki-laki juga sih. Intinya adalah kamu harus merawat diri kamu sebaik-baiknya. Kalau kamu pengen dapat yang terbaik dari dia, maka kamu harus jadi versi yang terbaiknya kamu. Mandi, pakai parfum, pakai deodoran, pakai skincare. Perhatikan penampilan kamu, bagaimanapun juga, mau kamu laki-laki, mau kamu perempuan ya. Terutama kalau kamu perempuan terutama. Gitu. Jadi, jangan menunggu orang lain untuk membahagiakan kamu. Bahagiakan diri kamu dulu, itu tanggung jawab kamu. Aku sering banget bilang ini. Jadi kalau kamu pengen diratukan, buat cewek ya nih, kalau kamu pengen diratukan, ratukan dulu dirimu sendiri supaya kamu ngerti standarnya tuh segimana gitu. Kalau standarmu di sini ya temukan laki-laki yang standarnya bisa menyamai kamu gitu. Gimana kamu bisa ngerti standar kamu kalau kamunya nggak pernah mencoba untuk meratukan dirimu? Jadi itu dulu ya, berikan yang terbaik untuk diri kamu sesuai budget kamu.
Jangan pernah melampaui budget kamu sampai ngutang-ngutang demi bisa perawatan, ngutang-ngutang demi bisa beli baju apa. Enggak, ini harus sesuai budget kamu. Bijaksana ya. Kamu harus optimis dengan kisah cinta kamu. Ini seperti buku ya. Kalau kamu kemarin sudah menamatkan sebuah chapter dengan orang lain, maka ambil buku baru yang masih bersih polos, nggak ada isinya, mulai tulis kisah cinta kamu. Harus optimis ya di sini. Bersiaplah untuk membuat sebuah cerita yang nanti apakah happy ending atau tidak, semua terserah kepada kamu dan dia. Tapi semoga di sini sih happy ending ya. Jadi mudah-mudahan memang ini arahnya menuju tujuan yang memang sudah kamu tunggu sejak lama. Ada love, ada banyak cinta di sekitar kamu. Cinta itu nggak harus melulu kisah cinta laki-laki perempuan ya, tapi ini sekali lagi bisa tentang diri kamu, manfaat kamu untuk orang sekitar kamu, bagaimana kamu mencintai keluarga kamu, sahabat-sahabat kamu, hewan peliharaan kamu, rekan kerja kamu, kayak gitu di sini. Jadi ketika kamu sudah terbiasa mencintai dirimu, orang-orang sekitar kamu gampang buat kamu mencintai orang lain. Maksudku di sini pasangan kamu nanti. Gitu. Cintai mereka dan dirimu dengan sepenuh hati kamu. Nanti dia juga akan gampang untuk mencintai kamu karena energi kamu tuh sudah dipenuhi dengan banyak sekali cinta gitu. Jadi dia akan, wow, kamu seluar biasa itu ya. Selain melihat penampilan kamu, tentu saja cinta yang nyaman yang dia rasakan ketika dia dekat sama kamu. Kemudian aku ingin tahu siapa orangnya. Oke, udah cukup banyak. Oke. Kalau kamu ada harapan pingin bersama dengan pria atau perempuan dari negara lain, bisa aja di sini. Bisa bule atau mungkin orang Asia juga, tapi non Indonesia, ada kemungkinannya. Jadi kalau emang ini adalah impian kamu, aminin. Di sini tetaplah kerja karena aku rasa pasangan kamu nanti tipikal orang yang sangat pekerja keras. Bahkan kalau aku lihat di sini, dia benar-benar sedang mengejar karir, keuangan, bisnis, begadang-begadang itu yang sedang dia lakukan akhir-akhir ini. Jadi doakan dia, semoga tetap dikasih kesehatan, kekuatan, uangnya makin banyak gitulah ya. BFF, iya, aku rasa di sini kamu dan dia akan menjadi sahabat sih. Selain menjadi pasangan, kamu dan dia akan menjadi sahabat yang kompak banget. Jadi saling lucu-lucuan, saling bercanda. Karena kalau cinta lebih kepada romantisme yang kadang agak kaku, tapi kalau dia juga sahabat kamu tuh seru banget hidup kalau kamu nanti akan dibersamakan dengan orang yang selain pasangan juga sahabat baik kamu. Di sepanjang hidup kamu nggak akan bosen kamu sama dia ya. Di sini kemungkinan dia orang yang sangat suka alam terbuka, alias mungkin hutan, danau, pegunungan, daripada ke mall, lebih suka ke alam. Di sini juga karena kemungkinannya kamu akan bertemu dengan orang dari negara lain, jadi di sini siapin paspor kamu, siapin visa kamu, mulai nabung beli tiket pesawat karena ini akan menjadi keseharian kamu. Aminin. Kemungkinan dia bekerja di kantor pemerintahan atau mungkin sesuatu yang pokoknya di sini berhubungan dengan kementerian, kenegaraan, atau dia pegawai negeri sipil. Di sini juga kemungkinannya akan lebih sering komunikasinya tuh via video call atau via ya online lah di sini ya, terutama kalau emang nanti beda kota, beda negara. Di sini ada kemungkinan dia itu pecinta gadget ya, sangat mengikuti perkembangan gadget, atau mungkin tipe jenis pekerjaan dia mengharuskan dia kemana-mana tuh harus update, bawa laptop kayak gitu. Aduh, tiba-tiba ada debu. Dia humoris ya, suka bercanda. Makanya di sini seru. Aku lihat hubungan kamu sama dia seru banget. Di sini juga ada kemungkinan dia sangat suka menggambar, melukis, atau emang dia jago lah ya di sini, entah itu di kanvas atau mungkin pakai media apa sih namanya, grafik yang tablet gitulah ya, ngerti lah ya maksudku. Kemudian aku mau lihat di sini zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa di sini. Libra, Cancer, Aquarius, Virgo, Taurus, Pisces. Unsur nama kamu atau dia bisa D, N, I, Z, L, F, K, U, H, O, P, Q.
tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 30, 20, 16, 13, 21, 28, 14, 16, 22, dan 7. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat tentang jatuh cinta sebentar lagi dengan seseorang yang aminin bahwa dia sangat baik dan sangat bertanggung jawab untuk hidup kamu, dan semoga aja kamu dan dia adalah pasangan yang nanti akan saling membahagiakan selamanya. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang.